Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2. Nama kelompok saya Muhammad Maulana Muhammad Ilham alias Akirikon, yang akan membahas tentang perkembangan masyarakat dan pembentukan peradaban Islam di Madinah. Yang pertama ada Islamisasi Madinah. Dipilihnya Madinah sebagai tempat berhijrah bagi Rasulullah SAW karena Rasulullah melihat secercah peluang untuk kemajuan Islam. Maka sebelum beliau berhijrah ke sana, beliau mengutus salah seorang sahabat yang cerdas yang bernama Mus'ab bin Umair. Salah seorang sahabat yang cerdas dari kalangan para sahabat untuk mendakwahkan Islam terlebih dahulu kepada para penduduk Madinah. Dan betul saja, dalam kurun waktu 1 bulan saja, dakwah yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair itu diterima oleh hampir keseluruhan penduduk Madinah di masa itu. Lalu yang kedua ada kedatangan Rasulullah. Nabi Muhammad keluar dari rumahnya pada malam 27 bulan Safar, tahun ke-14 kenabian. Beliau menuju ke rumah Abu Bakar terlebih dahulu, dan keduanya berangkat bersama-sama ke kota Yastrib. Seusai melaksanakan sholat Jumat, Nabi Muhammad memasuki kota Madinah atau kota Yastrib. Pada saat itu, kota Yastrib diganti namanya menjadi Madinatul Rasulullah atau kota Rasulullah SAW. Lalu lebih mudah disebut sebagai kota Madinah, yang berarti juga Madinah atau kota. Setelah mengetahui Rasulullah sampai di Madinah, penduduk Yastrib itu berbondong-bondong keluar rumah karena ingin menyambut kedatangan Nabi SAW, baik pria maupun wanita. Mereka mendengar berita tentang beliau hijrah, tentang Quraisy yang hendak membunuh beliau, tentang ketabahan selama menempuh padang pasir yang panas, dan ajaran Islam yang mulia. Ajaran tersebut yang akan mengikis kepercayaan-kepercayaan lama yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Kemudian, saat beliau melewati perkampungan Bani Malik bin An-Najjar, unta beliau itu berhenti dan berdekam di tempat yang sekarang menjadi Masjid Nabawi, yang saat itu masih berupa tempat pengeringan kurma milik 2 seorang anak yatim, yaitu yang bernama Sahal dan Suhail. Keduanya itu anak Amir dan berada dalam asuhan Mu'az bin Afra as-Sahal. Rasulullah pun tidak turun, lalu unta beliau berjalan lagi sebentar, namun kembali lagi ke tempat semula, duduk di sana dan diam. Saat itu Rasulullah turun, dan Rasulullah pun bertanya, "Siapakah rumahnya yang paling dekat dari tempat ini?" Maka dijawab oleh Abu Ayyub, "Saya ya Rasulullah." Akhirnya Rasulullah singgah di rumah Abu Ayyub al-Ansori. Beliau juga bertanya tentang siapa yang memiliki tempat penjemuran kurma tersebut. Maka dijawab oleh Mu'az bin Afra, "Wahai Rasulullah, tempat penjemuran tersebut milik Sahal dan Suhail. Keduanya anak Amir. Keduanya itu anak yatim dan masih keluargaku. Dan saya akan meminta kerelaannya, kemudian dijadikanlah tempat tersebut sebagai masjid." Lalu yang ketiga adalah hal-hal yang dilakukan Rasulullah dalam membangun peradaban. Pertama, beliau menjadikan masjid sebagai pusat semua kegiatan. Usai tiba di Madinah, Rasulullah membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Nabawi. Masjid ini memiliki bangunan yang sangat sederhana, atapnya dari daun pohon kurma, pilarnya dari batang pohon kurma, lantainya kerikil dan berpasir, dan bangunannya pun dari batu bata. Akan tetapi, bangunan itu bukan sekedar bangunan biasa, sebuah bangunan yang menjadi penanda kebangkitan peradaban Islam. Karena Rasulullah memfungsikan masjid ini untuk semua kegiatan, mulai dari mengajarkan Islam, hikmah proses belajar-belajar, baca tulis, hingga menyusun strategi perang atau politik. Semua itu diadakan di Masjid Nabi, bukan hanya untuk sholat saja. Singkatnya, Rasulullah itu menggunakan masjid sebagai tempat pertemuan dan pembinaan umat. Kedua, Rasulullah membangun persaudaraan antar sesama muslim atau ukhuwah Islamiyah. Pada fase Madinah, ada 2 kelompok umat Islam, yakni kaum muhajirin atau umat Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan kaum Ansor atau umat Islam yang asli penduduk Madinah.
Rasulullah mempersaudarakan mereka satu persatu, satu muhajirin dengan satu ansor. Rasulullah juga menegaskan bahwa sesama muslim itu bersaudara. Tidak lain ini dilakukan oleh Rasulullah untuk memperkuat solidaritas atau persatuan atau kohesivitas sosial antar sesama umat Islam, sehingga mereka tidak mudah bertikai dan berperang sebagaimana watak Arab jahiliyah. Bagi seorang muslim, persaudaraan itu bukan saja didasarkan pada darah, tapi juga keimanan yang sama. Yang ketiga adalah membangun persaudaraan dengan umat agama lain atau ukhuwah insaniyah. Rasulullah itu dia sadar bahwa Madinah itu memiliki masyarakat yang majemuk. Ada umat Islam, ada umat Nasrani, ada umat Yahudi, dan yang lainnya. Untuk membangun sebuah kota yang kuat dan damai, tidak ada jalan bagi Rasulullah kecuali mempersatukan masyarakat yang berbeda-beda itu. Akhirnya Rasulullah itu mencetuskan sebuah kesepakatan bersama yang dinamai dengan Piagam Madinah. Piagam ini menjadi titik temu atau kalimatun sawa bagi masyarakat Madinah yang beragam. Dengan Piagam Madinah, Rasulullah berhasil mempersatukan masyarakat yang selama itu tidak mungkin dipersatukan. Piagam Madinah menjadi konstitusi pertama dalam membangun masyarakat yang bineka berdasarkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan bersama. Sebagai produk yang lahir dari rahim peradaban Islam, Piagam Madinah diakui sebagai bentuk perjanjian dan kesepakatan bersama bagi membangun masyarakat Madinah yang plural, adil, dan berkeadaban. Piagam Madinah yang disusun Rasulullah itu dinilai sebagai konstitusi termodern di zamannya atau konstitusi pertama di dunia dan memiliki 47 pasal. Keadaan Madinah setelah Islam datang. Setelah Rasulullah menetap di Madinah, beliau dan para sahabat tidak sepi dari aktivitas membangun masyarakat yang Islami. Syiar-syiar Islam terus disebarkan melalui dakwah-dakwah para sahabat yang dikirim Nabi ke penjuru negeri. Syiar-syiar Islam terus didakwahkan tidak hanya di Madinah, namun saja sampai ke penjuru negeri melalui para sahabat yang dikirim oleh Rasulullah. Dan pada saat itu Madinah termasuk salah satu negara atau kota yang sangat diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan atau saya sampaikan kepada teman-teman semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.